Halo, perkenalkan nama saya Surya Maulana, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materinya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami berbahasa yang satu, bahasa Indonesia." Meski demikian, hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakannya sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia adalah bahasa wajib yang digunakan. Selain itu, taraf sekolah internasional yang ada di Indonesia juga tidak boleh menyampingkan bahasa Indonesia, meskipun kecanggihan teknologi yang pesat membuat bahasa Indonesia sedikit terancam. Demikian besarnya penting penerapan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan pada khususnya, baik pendidikan formal maupun informal guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan apabila hal ini masih dianggap sebagai masalah biasa oleh para tenaga kependidikan, maka akan berdampak pada identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun poin-poin yang akan saya bahas diantaranya ialah internasionalisasi bahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia di kancah internasional, motivasi pelajar menguasai bahasa Indonesia, dan potensi lainnya. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Sistem perdagangan telah berubah, diawali dengan tata ekonomi Eropa dan perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut MEA. Kondisi ini telah menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan dan mempengaruhi perkembangan bahasa di kawasan negara-negara ASEAN, khususnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam penerbitan bacaan rakyat atau sastra Balai Pustaka 1920-an dan dalam buku-buku sastra dalam media cetak seperti koran dan majalah pada era itu betul-betul telah memperluas persebaran penggunaan bahasa Indonesia ke berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Bahkan popularitas publikasi Balai Pustaka tersebut sampai di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian peran bahasa Indonesia di kancah internasional. Mungkin banyak yang mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing seperti bahasa Inggris. Namun lebih dari itu, bahasa Indonesia justru populer di beberapa negara. Sebagai contoh, beberapa negara seperti Australia, Vietnam, Jepang, Mesir, dan Italia justru menerapkan pelajaran bahasa Indonesia di beberapa tingkat pendidikan. Hal ini semakin memperkuat status bahasa Indonesia merupakan salah satu dari 10 bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa Indonesia cukup populer di Australia, tepatnya berada di posisi keempat. Ada kurang lebih dari 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Sama seperti halnya di negara sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Bahkan beberapa universitas di sana juga ada yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia. Hal ini membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling populer mengembangkan bahasa Indonesia. Kemudian terdapat sebuah pusat studi Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika, yaitu Mesir,
tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Negara piramid dan Sphinx ini baru saja membangun pusat studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pilihan di situs klub sepak bola seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan misalnya. Ketiga klub sepak bola di Italia ini telah meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan jika Italia juga memiliki minat mendalam terhadap bahasa Indonesia. Sementara itu, di negara matahari terbit, sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Adapun anggota organisasinya terdiri dari berbagai kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Sampai sekarang tercatat lebih dari 12.500 peserta yang telah mengikuti tes kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai level atau tingkatan. Saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sangyo Kyoto, dan Universitas Sesunan. Sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan, ada lebih dari 20 perguruan tinggi di Jepang. Di samping itu, bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa yang diprioritaskan di Vietnam. Di sana, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dalam konteks demikian, bahasa Indonesia secara faktual tidak hanya digunakan oleh ratusan juta penduduk Indonesia, tetapi dukungan suprastrukturnya juga sudah cukup kuat, sehingga peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional benar-benar terbuka. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah diajarkan kepada bahasa asing di berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri misalnya, saat ini tercatat tidak kurang dari 76 lembaga yang telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, baik di perguruan tinggi, sekolah, maupun di lembaga-lembaga kursus. Sementara itu, di luar negeri, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah dilakukan di 46 negara yang tersebar di seluruh benua dengan 179 lembaga penyelenggara. Motivasi pelajar menguasai bahasa Indonesia. Ada beberapa motivasi yang mungkin menarik para pelajar sehingga ingin menguasai bahasa Indonesia. Yang diantaranya, pelajar ingin melanjutkan studi di Indonesia. Keinginan tersebut berawal dari ketertarikan para pembelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain karena tuntutan tempat kerja yang mengharuskan mereka untuk mempelajari dan membuat kajian tentang Indonesia dengan segala macam seluk-beluk budaya dan bahasanya. Kemudian pelajar ingin bekerja dengan menguasai bahasa Indonesia. Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia dan banyaknya kerjasama sektor perdagangan Indonesia dengan negara lain, mendorong para pembelajar untuk menguasai bahasa Indonesia kaitannya dengan peluang bisnis atau pekerjaan untuk mereka. Selain itu, banyaknya turis di Mesir misalnya, atau pekerjaan yang mendorong pembelajar untuk
mempelajari bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan pekerjaan mereka seperti pemandu wisata. Lalu, pelajar juga memiliki rencana untuk kunjungan ke Indonesia. Pembelajaran BIPA yang mempromosikan budaya serta pariwisata di Indonesia ternyata berhasil menambah minat pembelajar untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini tentunya berdampak sangat positif, baik bagi pariwisata maupun bagi pengajaran BIPA ke depannya. Lalu yang terakhir ialah pelajar menyukai bahasa dan budaya Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan para pengajar BIPA yang dikirim ke luar negeri, bahwa sebagian besar pembelajar memiliki ketertarikan untuk mempelajari nyanyian, tarian, dan budaya Indonesia lainnya dengan pembelajarannya. Budaya Indonesia memicu para pembelajar tersebut untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dalam belajar, khususnya di negara Prancis yang dikenal memiliki ketertarikan serta cita rasa seni dan budaya yang tinggi. Bahasa Indonesia yang dianggap cukup mudah dipahami dan karakteristik strukturnya yang tidak mengenal pola waktu atau tensis juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Adapun potensi lainnya yang membuat bahasa Indonesia wajib dikembangkan di lembaga pendidikan internasional melalui BIPA. Di antaranya, Indonesia memiliki citra positif di luar negeri. Pandangan terhadap karakter orang Indonesia yang ramah, sopan, dan suka menolong rupanya melekat erat dalam pemikiran pembelajar, khususnya di Mesir, sebagaimana yang dilaporkan oleh 6 pengajar yang telah bertugas di sana. Kemudian, pelajar antusias belajar bahasa Indonesia karena keberagaman budayanya. Aspek ini merupakan salah satu aspek yang paling teramati berdasarkan laporan pengajar BIPA. Terdapat 19 negara dari 23 negara sasaran yang laporan pengajarnya mengemukakan aspek potensi ini. Kemudian, lokasi lembaga yang strategis menarik minat pembelajar untuk datang dan belajar. Lokasi lembaga dan negara yang strategis secara geografis merupakan aspek pendukung keberhasilan pengajaran BIPA. Kedekatan secara geografis dengan Indonesia menjadikan pengajaran BIPA menjadi lebih mudah karena pembelajar setidaknya sudah pernah mendengar penutur asli bahasa Indonesia. Aspek kedekatan geografis negara, sasaran, dan lokasi lembaga yang strategis dilaporkan oleh pengajar di Mesir, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Dilaporkan bahwa lokasi pusat kebudayaan Indonesia atau Puskin yang strategis membuat pembelajar tertarik datang meskipun tidak ada jadwal pembelajaran BIPA. Selain itu, lokasi lembaga yang jauh dari keramaian kota dapat membuat siswa lebih fokus pada pembelajaran, seperti dilaporkan oleh pengajar BIPA. Kemudian, adanya kesamaan budaya dan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu pelajar. Aspek kemiripan antara budaya dan bahasa Indonesia dengan budaya dan bahasa ibu pembelajar juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengajaran BIPA. Hal ini dikemukakan oleh 7 pengajar yang pernah ditugaskan di Timor Leste, Thailand, Uzbekistan, Filipina, Mesir, Kamboja, dan Finlandia. Pada salah satu laporan, pengajar dikemukakan keberhasilan pengajaran BIPA didukung oleh kondisi adanya kemiripan pengucapan dan penulisan lambang tulis antara bahasa Indonesia dan Suomi atau Uzbekistan. Baik, tidak terasa kita sudah berada di bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan ialah bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Adanya fenomena unik seperti munculnya sekolah-sekolah bertaraf internasional membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang wajib dipelajari di beberapa negara. Secara umum, pengiriman BIPA ke beberapa lembaga di 23 negara sasaran masih berpotensi untuk dikembangkan. Selain di negara sasaran,
yang teridentifikasi potensinya akan lebih baik jika pengiriman pipa juga dapat diperluas ke negara-negara lain sebagai tindak perluasan kerjasama terkait pengajaran BIPA dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, utamanya KBRI dan KJRI, untuk terus mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada negara-negara lain, agar minat pembelajar BIPA semakin meningkat. Ya, oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.